Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatul Aulia dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Farmasi Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat akan memaparkan terkait analisis jurnal yang saya dapatkan terkait kanker payudara atau karsinoma mamai. Lanjut saja ke poin-poinnya. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu ada tanda dan gejala, yang ketiga itu komplikasi, yang keempat itu pemeriksaan penunjang dan penata laksanaan, yang kelima itu ada studi kasus. Baik, lanjut saja ke definisi. Kanker mamai atau kanker payudara adalah sekelompok dari sel yang tidak normal pertumbuhannya di payudara yang terus-menerus tumbuh dan akan berlipat ganda. Lalu akhirnya sel-sel tersebut menjadi sebuah bentuk benjolan pada payudara seseorang. Lanjut ke tanda dan gejala. Yang pertama itu ada benjolan yang terasa sangat keras di bagian payudara. Yang kedua itu bentuk puting berubah, puting biasanya masuk ke dalam atau sering terasa sangat sakit secara terus-menerus dan mengeluarkan cairan seperti nanah maupun darah. Di sini ada yang ketiga, payudara terasa panas, merah dan bengkak. Yang keempat itu adanya luka di bagian payudara yang sulit untuk disembuhkan. Yang kelima itu terasa sakit atau nyeri. Yang keenam itu terasa akan sangat gatal pada bagian di daerah seputaran puting. Yang ketujuh itu ada banyaknya perubahan pada permukaan kulit payudara, seperti payudara terlihat berkerut, seperti iritasi, dan seperti kulit jarut di bagian putingnya. Lanjut ke komplikasi kanker payudara. Di sini itu ada gangguan neurovaskuler. Yang kedua itu metastatis. Metastatisnya itu ada di bagian otak, hati, tulang tengkorak, di vertebra, di iga, dan juga tulang panjang. Yang ketiga itu terjadinya fraktur patologi. Yang keempat itu akan mengalami fibrosis payudara. Yang kelima itu juga akan mengalami kematian. Lanjut ke pemeriksaan penunjang dan penata laksanaannya. Yang pertama itu ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjangnya itu ada dua. Yang pertama itu yang non-invasif, yang kedua itu invasif. Non-invasif terdiri dari sadari atau pemeriksaan payudara dengan sendiri. Yang kedua itu dengan cara mamografi. Yang tiga itu ultrasound. Yang keempat itu CT scan atau MRI. Yang kedua itu ada pemeriksaan penunjang invasif. Yang pertama itu ada metode sitologi aspirasi, yang kedua itu CNB, yang ketiga itu biopsi. Lanjut ke penata laksanaannya. Di sini ada pembedahan, ada kemoterapi, ada radioterapi, dan terapi hormonal. Lanjut ke studi kasus. Baik, kita lanjut saja ke metode swabnya. Yang pertama itu ada subjek. Nyonya T berumur 52 tahun mengalami keluhan nafas terasa agak sesak sejak 1 minggu yang lalu. Anggota tubuh mulai dari pinggang ke kaki tidak bisa digerakkan dan terdapat luka dekubitus pada bagian bokong dan nyeri pada payudara, perut, dan punggung. Di sini ada objeknya. Hasil pemeriksaan fisiknya itu pasien dengan kesadaran komposmetis, GCS-nya itu E4, M5, F6, tinggi badan per berat badan itu 160/50 kg, suhu tubuh 37,7 derajat Celcius, nadi 70 kali per menit, pernapasan 26 kali per menit, tekanan darah 110/60 mmHg.
Di sini ada pemeriksaan payudara itu ada dua, ada inspeksi dan palpasi. Inspeksi hasilnya itu tidak simetris kiri dan kanan. Pada bagian kiri payudara terdapat bekas operasi. Yang kedua itu ada palpasi. Di sini hasilnya itu terdapat sedikit nyeri tekanan pada payudara, skala nyerinya skala 3. Terus di sini hasil diagnosis medis terdapat karsinoma mamae. Yang kedua itu metastasis tulang. Yang ketiga itu ulcus decubitus. Baik, lanjut saja ke asesmennya. Di sini selama perawatan pasien diberikan terapi cefatriaxone 2x1 sebanyak 250 mg, infus RL 500 ml 20 tetes per menit, metronidazole 500 mg dan dextro 5% 500 ml. Baik, lanjut saja. Di sini ada plannya. Ceftriaxone diganti dengan antibiotik yang lainnya karena tidak boleh diberikan bersamaan dengan RL. Dextro 5% sebaiknya tidak diberikan karena pasien tidak mempunyai riwayat penyakit DM ataupun pasien tidak mempunyai keturunan riwayat penyakit DM. Terus ada pemberian oksigen kanul nasal O2 untuk asmanya, pemberian obat golongan analgesik antipiretik untuk meredakan nyerinya. Terus KIE-nya di sini ada istirahat yang cukup, kurangi aktivitas yang berlebihan, makan makanan yang seimbang dengan menu 4 sehat 5 sempurna, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengurangi stres. Luka bisa dibersihkan dan dikompres dengan air hangat dan diberikan salep topikal. Selanjutnya di sini ada selalu konsultasi ke dokter sampai benar-benar sembuh. Terus di sini ada DRP-nya, ada penyakit namun tidak ada obat. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.